السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمدا رسول أشهد أن محمدا رسول حي على حي على حي على حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الحمد لله الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتابه الكريم:
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sadaqallahul Azim. Hadirin jamaah salat Jumat di Masjid An-Nas yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah senantiasa kita memanjatkan pujian syukur atas limpahan nikmat iman, Islam, sehat dan sempat, sehingga kita bisa memenuhi panggilan Allah di hari yang mulia ini dalam rangkaian melaksanakan salat Jumat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menetapkan kita menjadi al-muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Maka khatib pun berwasiat kepada diri dan kepada hadirin, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan menjadi seorang muslim. Hadirin yang dimuliakan Allah, setiap kita nanti akan dimintai pertanggungjawaban terhadap apapun yang kita lakukan. Dalam hadis riwayat Imam Muslim disebutkan, ala kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun ar-ra'iyatih. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban. Kemudian hadis ini dilanjutkan dengan, kepala negara adalah pemimpin. Ia pun akan dimintai pertanggungjawaban di dalam memimpin rakyatnya. Seorang suami pun pemimpin. Dia akan dimintai pertanggungjawaban terhadap kepemimpinannya di dalam rumah tangganya. Dan seorang istri pun pemimpin terhadap pertanggungjawaban anak dan harta yang diberikan oleh suaminya. Bahkan hadirin, pembantu pun pemimpin terhadap harta yang harus dijaga milik majikannya. Ingat, setiap kita adalah pemimpin dan setiap kita akan dimintai pertanggungjawaban terhadap kepemimpinan kita. Ketika kita mendengarkan akan dimintai pertanggungjawaban terhadap kepemimpinan kita, maka muncul pemikiran kepada kita, bagaimana caranya agar ketika kita mempertanggungjawabkannya itu adalah berbuah kebahagiaan. Tidak cuma sekedar bisa mempertanggungjawabkan. Karena efek daripada pertanggungjawaban, bila pertanggungjawabannya itu adalah baik, sesuai dengan ketentuan Allah, maka akan mendapatkan balasan kebaikan dari Allah, yakni surganya. Sebaliknya, ketika di dalam mempertanggungjawabkannya ternyata banyak hal yang tidak sesuai, maka dia akan mendapatkan kehinaan dengan dimasukkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sebaik-baik kita ketika menyadari kita akan dimintai pertanggungjawaban, yang harus kita lakukan di antaranya, pertama, kita sadar dan kita berupaya melaksanakan apa yang menjadi perintah Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan segenap kemampuan yang kita miliki. Kemudian kita berupaya menjauhi hal-hal yang bisa mendatangkan murka dan laknatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita jaga jiwa dan raga kita agar nantinya ketika dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah, mendapatkan rahmat dan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala.
Di dalam surah Al-Isra ayat 36 Allah berfirman, "Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm." Janganlah engkau mengikuti sesuatu yang tidak kau ketahui. Dalam urusan agama, di sini memberikan pesan kepada kita, janganlah menjadi orang yang bodoh, tetapi jadilah seorang pembelajar yang selalu menuntut ilmu. Untuk menjadi seorang pembelajar, harus melapangkan dadanya, melapangkan dirinya, meluaskan hatinya untuk mendatangi majlis-majlis ilmu, majlis-majlis zikir, terlebih mendatangi masjid-masjidnya Allah Subhanahu wa taala, karena di sana ada majlis zikir, majlis ilmu dan seterusnya. Di masjid itulah kita mampu melakukan silaturahmi di antara kita, membangun kebersamaan, membangun kesepahaman, walaupun mungkin akan ada perbedaan. Tetapi yang penting adalah membangun ukhuwah di antara kita. Kemudian, janganlah kita melakukan kebohongan kepada diri, mengatakan tahu padahal kita tidak tahu, mengatakan melihat padahal kita tidak melihat, dan bersaksi mendengar padahal dia tidak mendengar. Karena Allah jelaskan, innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya hadirin, pendengaran, penglihatan, dan hati nurani itu semua akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sebaik-baik kita harus selalu sadar sesadar-sadarnya. Jangan jadikan kita berilmu tetapi hanya menjadi pengetahuan, tetapi jadikan ilmu yang kita serap menjadi ilmu yang bermanfaat karena mampu kita amalkan. Kita sekarang mengalami permasalahan dalam hal pendidikan, di dalam keluarga, di dalam pendidikan sekolah-sekolah. Karena apa? Sekolah-sekolah mampu menciptakan anak-anak yang pintar, anak yang cerdas, anak yang paham, tetapi tidak mampu mengamalkan apa yang dia pahami. Karena seseorang memahami belum tentu dia mampu mengamalkan. Dia tahu akan suatu hukum di dalam kehidupan bernegara, berbangsa, bahkan dia menjadi profesor doktor di bidang hukum, tetapi bisa jadi dia adalah orang yang mengawali melanggar hukum. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, maka kita harus mampu menempa diri. Diawali dengan memaksakan diri untuk taat kepada Allah, mendatangi majlis-majlis ilmu, mendatangi masjid-masjid, mendatangi majlis-majlis zikir, bersilaturahmi dengan orang-orang yang beriman, insya Allah akan mematangkan keimanan kita. Ada 4 hal nanti hadirin yang akan ditanyakan Allah. Disebutkan dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba'. Kedua kaki seorang hamba tidak beranjak dari tempat berdirinya sehingga ia ditanyakan 4 hal pada hari kiamat. Ditanyakan tentang apa? An umurihi fima afnahu. Ditanyakan umurnya dihabiskan untuk apa? Perjalanan waktu ditanyakan oleh Allah. Waktu yang kita lalui dari pagi hingga datang sore sampai ketemu pagi kembali terus menerus sampai berpuluh-puluh tahun, nanti akan ditanyakan umur yang ada pada diri kita digunakan untuk apa. Kedua ditanyakan tentang wa an jasadihi fima ablahu. Ditanyakan tentang jasadnya, raganya, digunakan untuk apa?
jasad yang Allah lengkapi dengan sarana prasarana, panca indera, mata digunakan untuk melihat, Allah berikan kepada kita telinga untuk mendengar, Allah berikan kepada kita akal pikiran untuk berfikir, Allah berikan kelengkapan tangan, kaki, jiwa dan raga yang sehat walafiat. Nanti akan ditanyakan, digunakan untuk apa selama kita hidup jasad ini? Apakah digunakan untuk ruku dan sujud? Apakah digunakan untuk menahan lapar dan haus dalam puasa? Apakah digunakan untuk aksi-aksi sosial peduli terhadap sesama? Nanti akan ditanyakan. Atau sebaliknya, kita termasuk kelompok mereka yang membuang-buang waktu, bahkan menyia-nyiakan tenaga, pikiran, dan raga kita. Yang ketiga hadirin, ditanyakan wa an ilmihi madza amila fihi. Ditanyakan tentang ilmu yang kita miliki, kita gunakan untuk apa? Atau ilmu yang ada pada diri kita, kemudian apa yang kita lakukan dengan ilmu tersebut? Apakah ilmu itu menjadikan penyinar untuk diri dan keluarga serta lingkungan, atau justru kita menjadi orang yang seperti obor menerangi tetapi membakar dirinya, alias tidak mampu memberikan pencerahan kepada orang lain? Dan yang keempat ditanyakan nanti, wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Ditanyakan tentang hartanya, bagaimana dia memperoleh hartanya, apakah dengan cara yang halal ataukah sebaliknya dengan batil. Kemudian digunakan untuk apa harta yang kita miliki? Apakah harta itu kita gunakan untuk membela agama Allah, ataukah sebaliknya hanya untuk menyenangkan diri dan keluarga, tetapi jauh dari mencari ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala? Mari kita selalu mengevaluasi diri dengan kesadaran setiap kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Dan ingat, nanti ketika kita dimintai pertanggungjawaban, jangan berharap mulut yang ketika kita gunakan di dunia, kita gunakan untuk melakukan pembelaan, melakukan alibi, bahkan kita berupaya selalu menyampaikan pendapat yang menurut kita benar. Nanti mulut ini hadirin terkunci, dikunci oleh Allah. Mulut nanti tidak mampu berbicara. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari itu mulut kami kunci, kata Allah. Dan yang berbicara adalah kedua tangan mereka. Karena ini adalah proses persidangan, permintaan pertanggungjawaban, harus ada saksi. Saksinya bukan anak istri, saksinya bukan orang yang pernah hidup bersama kita, tetapi saksinya adalah yang melekat pada diri kita. Wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Kedua kaki mereka akan memberikan persaksian terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Apakah kita bisa menghindar ketika prosesnya seperti itu? Tidak mungkin bisa menghindar hadirin. Tidak bisa kita membohongi orang lain. Tidak mungkin kita membohongi Allah, sementara Allah adalah alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Bukankah Allah adalah hakim, seadil-adilnya hakim? Mudah-mudahan khutbah ini bisa menginspirasi kita selalu menyadarkan diri dan meneruskan kepada keluarga, menyadarkan bahwasanya kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Dan balasan pertanggungjawaban itu atau balasan amal terhadap apa yang kita lakukan tidak menunggu nanti di akhirat nanti. Ketika kematian sudah menjemput, yang pasti bisa balasan itu nanti ada di alam kubur. Maka ada kita mengenal nikmat
nikmat kubur dan adanya azab kubur. Dan perlu diingat, bisa jadi balasan itu di dunia seperti uququl walidain, durhaka kepada orang tua, maka hukuman itu dipercepat di dunia. Mudah-mudahan khutbah ini bisa membawa kepada kita untuk lebih bertanggung jawab, memanfaatkan umur kita, memanfaatkan jasad kita, memanfaatkan ilmu kita, dan mampu memanfaatkan harta serta kita perhatikan cara mencarinya, semua dalam kerangka mendapatkan ridha dan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita dimudahkan di dalam menggapai rahmat dan ridhonya Allah. Allah berikan kekuatan kepada kita untuk menapaki jalan yang lurus, jalan yang penuh nikmat dan rahmat, dan kita dikuatkan oleh Allah untuk menjauhi, menghindari jalan-jalan yang Allah laknat dan jalan-jalan orang-orang yang Allah murkai. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qali hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim. الحمد لله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعلموا أن الله تعالى صلى على نبيه قديما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد والحمد لله رب العالمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم انصر إخواننا المسلمين والمجاهدين في فلسطين اللهم انصر إخواننا المسلمين والمجاهدين في فلسطين اللهم انصر إخواننا المسلمين والمجاهدين في فلسطين اللهم أعز الإسلام والمسلمين واغلق الكفرة والمشركين اللهم دمر أعداءك وأعداء المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون
فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر أقيموا الصلاة. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله